Oke, rekan-rekan mahasiswa, jumpa lagi dengan saya, M. Ariza Kewisendra, di mata kuliah Teknologi Pemasaran. Pada sesi ini, kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan chart. Atau kalau misalnya rekan-rekan sekalian tak biasanya disebut sebagai grafik, tapi saya lebih senang kalau misalnya ini disebut sebagai chart, gitu kan ya. Agak beda grafik sama chart, gitu kan ya. Nanti kita akan lihatlah perbedaannya di mana. Grafik sama chart itu. Tapi saya sampaikan lagi bahwa chart ini penting ya. Kenapa penting? Karena ini adalah basis atau dasar untuk membuat suatu dashboard pemasaran. Jadi nanti kalau misalnya kita coba untuk mengeksplorasi, untuk belajar bagaimana menampilkan data pemasaran secara lebih indah, sebenarnya lebih bagus, itu memang paling bagus menggunakan chart itu kan. Bahkan saya sih kalau misalnya membuat dashboard pemasaran pasti menggunakan yang namanya pivot chart. Nah, untuk bisa menggunakan pivot chart ini kita harus tahu dulu dasar-dasar menggunakan chart yang bagus gitu kan ya. Karena apa? Karena chart ini ya, bisa disebut sebagai ya susah-susah gampang gitu kan ya. Gampang karena ya biasanya ya kita sebenarnya sudah terbiasa menggunakan chart, tapi mungkin tidak maksimum untuk bisa menggunakan fungsi-fungsi chart di dalam Excel ini. Nanti saya akan tunjukkan. Mungkin nanti sebagian dari kalian akan terkaget, oh ternyata terkaget-kaget juga gitu kan, oh ternyata di Excel chart itu bisa dibuat seperti itu ya gitu kan. Nah, nanti ini akan sangat berguna sekali untuk memperindah dashboard pemasaran kalian gitu kan ya. Dan juga chart ini punya banyak sekali fungsi yang mungkin saja tidak bisa tidak bisa kita explore hanya 1 jam atau 2 jam gitu kan ya. Bahkan saya sendiri pun biasanya menemukan cara menggunakan chart atau fungsi-fungsi baru di dalam chart ini nih kadang ya sambil jalan taunya gitu, karena trik-triknya seperti itu, sambil membaca kemudian tahu di jalan, oh ternyata chart ini bisa dibikin seperti ini toh. Nah, mungkin langsung saja kita akan masuk ke latihan ya, langsung praktek gitu kan ya, gimana cara menggunakan chart ini sendiri ya. Saya akan klik di pertemuan 5 ini, klik oke, Excel. Nah, oke, pertama kita akan punya data seperti ini ya. Nah, oke, silahkan diketik saja datanya. Saya akan langsung untuk mempraktekkan bagaimana cara menggunakan chart atau mengaplikasikan chart di dalam di dalam Excel gitu kan ya. Sangat gampang kalau rekan-rekan biasanya sudah familiar dengan menggunakan chart. Biasanya seperti ini, ada data month, ada data sales gitu kan ya. Beberapa dari kalian sih ada yang langsung diblok seperti ini gitu kan ya, datanya langsung diblok seperti ini. Akan tetapi sebenarnya tidak perlu diblok, tinggal kalian tempatkan saja di sini di salah satu data, sama seperti sebelumnya kita menggunakan pivot table ya. Tidak semuanya data perlu kita kita seleksi gitu kan ya. Kalau di Excel ini sudah pintar, satu data aja dia langsung mengenali ya. Kita klik satu sel saja di sini, dia akan mengenali kira-kira lingkungan data seleksinya yang bagian yang mana gitu kan ya. Tapi nanti ada baiknya kalau misalnya rekan-rekan nanti bekerja dengan data yang besar, diteliti dulu gitu kan ya, sampai di mana batas lingkungan kerja dari seleksi data Anda gitu kan ya. Oke, seperti yang sudah saya informasikan tadi, menggunakan chart gampang, tinggal klik aja di datanya, kemudian rekan-rekan semua masuk ke tab insert. Nah, fungsi chart ya itu ada di tab insert, klik saja tab insert, kemudian nanti kita masuk ke grup chart. Nah, ini adalah tampilan chart di Excel 2016. Nah, saya nanti di Excel 2010 ataupun 2013 tampilannya mungkin tidak seperti ini. Setahu saya yang namanya 2013 pivot chart tidak dimasukkan di sini. Pivot chart masuknya ke pivot ya, masuk ke pivot ya, masuk ke table gitu. Tapi kalau misalnya 2016 pivot chartnya masuk ke sini, 2010 juga masih di sini dia. Itu kan. Di 2013 tidak ada recommended chart. Ya, kelihatannya recommended chart ini ada di 2016. Saya tidak tahu 2019 seperti apa. Saya belum pernah nyoba gitu kan ya untuk 2019, tapi menarik juga kalau misalnya nanti kita explore setelah sesi-sesi latihan ini. Oke.
Setelah rekan-rekan semuanya masuk ke tab insert, kemudian ke chart ya, tinggal kalian pilih saja kira-kira ini mau bentuknya seperti apa gitu kan ya, chartnya. Di sini ada beberapa pilihan gitu kan ya, ada bentuknya column, ada bentuknya line, ada bentuknya pie chart gitu kan, ada macam-macam bentuknya di sini. Tinggal kita pilih. Misalkan kita ambil yang bentuknya column dulu. Nah, ini dia column ya. Insert column or bar chart. Ya, oke. Kalau misalnya sudah, kita klik saja. Klik ya, pilih yang mana. Udah. Nah, lihat ya, dia langsung mengenerate ya datanya. Sangat gampang sekali untuk menggunakan chart ini. Akan tetapi walaupun gampang, terkadang mahasiswa masih suka kebingungan kalau menemukan data seperti ini. Coba kita buka chart 2. Nah, lah ini dia. Nah, saya besarkan terlebih dahulu. Oke. Kadang masih kebingungan untuk bisa mengolah data seperti ini. Nah, ya, di sini ada perbedaan antara chart 1 dengan chart 2 ya. Antara chart 1 sama chart 2, antara chart 2 sama chart 1 ada berbeda. Lihat di sini ya. Kalau di sini month ya. Nah, di sini datanya adalah string atau ketikan ya. Kalau di sini ya, datanya tahun. Nah, di bawahnya datanya adalah numerik. Nah, unitnya numerik. Kalau dibuat ya, kalau misalnya dibuat di chart ya, nanti jadinya seperti ini ya. Insert ya, masuk ke ya masuk ke tab insert, kemudian masuk ke saya pilih coba ya ini ya line ya, blank. Coba lihat ya, aneh ya. Nah, dia tidak ada tahunnya, jadi 1 2 3 4 gitu kan ya. 1 2 3 4 5 6 7 seperti itu. Nah, sedangkan ini data unitnya gitu kan. Jadi ada 2 data numerik yang dimasukkan dalam chart seperti itu. Nah, ini masalah ya, ini masalah gitu. Dan seringkali mahasiswa kebingungan, loh Pak gimana caranya gitu, nggak tahu caranya gimana supaya ini di bagian sumbu horizontalnya ini supaya jadi tahun, caranya gimana? Tinggal rekan-rekan semuanya lihat di sini ya, pada saat kita klik ya, klik chart, di sini muncul conditional tab namanya chart tools ya. Di chart tools ini ada dua tab baru namanya format ya sama design. Oke. Kita nanti akan di sesi ini kita akan banyak sekali membahas bagaimana menggunakan desain ini ya, supaya tampilan chart kita jadi lebih menarik, supaya tampilan chart kita lebih informatif. Oke. Berikutnya setelah masuk ke desain ya, masuk ke chart tools. Nah, rekan-rekan semuanya klik yang di tab design ya, ke tab design, kemudian pilih groups data, kemudian pilih perintah komennya namanya select data. Klik saja. Nah, caranya gimana? Nanti akan keluar kotak dialog seperti ini. Caranya gimana? Yang akan kita hilangkan adalah tahunnya, karena tahun ini nih tidak penting gitu kan ya. Kata-kata tahun ini nggak penting gitu kan ya, karena kalau misalkan tahun nanti dia ngitungnya 1 2 3 4 5 6 7 ini gitu kan. Jadi nanti kita akan ganti 1 2 3 4 5 6 7 ini dengan tahun yang data yang di dalam tahun ini gitu. Jadi tinggal kita hapus tahunnya, remove ya, lihat hilangnya dia tahunnya. Kemudian nanti masuk ke edit ya, boleh masuk ke edit. Nah, nanti kita tambahin aja, seleksi aja tahunnya, slip ini, kemudian oke. Nah, oke. Jadi lihat ya, di sini udah berubah tahun jadi tahun ya, tidak 1 2 3 4 5 6 7 lagi, tapi jadi tahun 1 ya, 2013 14 sampai dengan 2019. Oke. Chart ini seperti yang sudah saya informasikan, saya beritahu kepada rekan-rekan semua, banyak sekali dia ininya ya, bentuknya gitu kan ya. Ada column, line, pie, macam-macam di sini nih. Yang paling sering kita gunakan ya, variasi dari chart ini misalkan seperti ini. Kita coba masuk ke chart 3 ya. Nah,
yang paling biasa kita gunakan, kita juga ada namanya chart pie ya, chart pie. Sama ya, masuk ke tab insert ya. Di sini ada chart. Nah, ini ada pie di sini nih. Klik aja pie-nya. Oke. Nah, ini jadinya seperti ini nih. Ini adalah variasi dari penggunaan chart. Coba kita masuk lagi ke chart 4. Nah, di sini ada variasi yang lainnya lagi gitu. Ada ada 2 data di sini nih. Oke, ini ada 2 data, year, Thailand, Malaysia gitu kan ya. Nah, sama kayak tadi ya, kita tinggal masukin saja. Kita klik aja satu sel di data, kemudian ke tab insert, masuk ke grup chart. Saya akan coba membandingkan antara Thailand sama Malaysia. Ini hal yang biasa kita lakukan pada saat kita berusaha membandingkan 2 kantor cabang, 2 kondisi penjualan gitu kan ya. Di sini saya akan membandingkan penjualan di Thailand sama di Malaysia seperti itu. Oke, kita coba pakai yang lain ya. Nah, seperti ini. Oke, nah ini kan ya, masih seperti ini. Kita bisa pakai select data, ini kan ya, select data. Kemudian year-nya kita hilang gitu. Edit juga sama kayak tadi ya. Ambil tahun. Oke, nah nanti kan jadi seperti ini. Oke ya, nah chart data seperti ini. Oke, atau kalian bisa bikin seperti ini juga. Ini saya tunjukkan caranya karena tidak semuanya mahasiswa menggunakan Excel 2016. Nah, kalau 2010, 2013 cara mengatasi masalah yang datanya tahun tidak tertampil di horizontal ini, di line horizontal ini, caranya seperti tadi ya, pakai select data. Tapi kalau misalnya teman-teman semua menggunakan 2016, nah, menariknya adalah seperti ini nih. Kalian bisa menggunakan recommended table, recommended chart gitu kan ya. Masuk ke tab insert ya. Nah, di grup chart ya. Di sini ada recommended chart. Nah, kalian tinggal klik saja, klik. Nah, dia secara otomatis akan membuat tidak manual seperti tadi 1 2 3 4 5. Dia akan otomatis membuat suatu representasi data yang paling baik. Nah, jadi tambah lama tambah pinter dia gitu kan ya. Macam-macam di sini nih ya. Macam-macam bentuk chart rekomendasinya gitu kan. Tapi kita coba pakai yang ini dulu deh. Oke, yang ini aja lah, menarik juga nih. Oke, buat seperti ini nih. Oke. Nah, dia membandingkan dua kondisi data yang berbeda gitu kan ya. Yang satu ini adalah Malaysia, yang ini adalah Thailand. Oke. Next kita masuk ke chart yang berikutnya, chart 5 ya. Nah, ini menarik juga. Kadang kita juga mendapatkan suatu kasus ya. Di sini ada 3 data yang berbeda. Karena yang pertama adalah month ya. Dia adalah string atau ketikan. Yang satu income, dia number ya. Number yang benar-benar solid ya. Benar-benar solid ya. Bulat ya. Nah, yang berikutnya adalah profit ya. Dia bentuknya persen gitu tuh ya. Gimana caranya ya untuk bisa menampilkan data seperti ini? Ini dinamakan sebagai data combo. Artinya apa? Nanti kita akan berusaha mengolah data yang terdiri dari beberapa jenis angka atau jenis data gitu kan ya. String, numerik, persen ya. Nah, ini namanya data combo. Chartnya pun nanti akan kita gunakan adalah chart combo gitu kan ya. Oke. Sama kayak tadi, masuk ke tab insert, kemudian masuk ke let's say ini ya, mungkin ya, more column chart. Oke, nah di sini ya combo ya. Nah, lihat combo lah, ini di sini. Ini ada kombonya, dia di bawah ini kan ya, yang persentasenya atau kombonya dipisahkan. Nah, ini dia keluar dia kan. Nah, jadinya seperti ini combo ya kan. Ini adalah yang income gitu kan ya. Ini adalah yang profit gitu kan ya. Oke. Ada cara yang lebih mudah lagi, sama ya. Ini ada di 2016 gitu kan ya. Kalian rekan-rekan tinggal masuk ke tab insert gitu kan ya. Kemudian recommended chart. Ya, otomatis sudah ada yang namanya sudah memberikan tawaran atau rekomendasi chart yang combo. Nah,
tinggal kita oke saja, dia keluar sama kayak tadi gitu kan ya. Oke, ini yang combo ya. Nah ini juga sama. Kadang kita membandingkan ya. Di sini saya ada dua data. Ini adalah proyeksi, ini aktual, ini adalah proyeksi penjualan, ini adalah aktual data penjualan gitu kan ya. Jadi ini adalah ramalan penjualan akan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ini adalah yang terjadi, yang sebenarnya terjadi, penjualan yang sebenarnya terjadi di sebuah perusahaan. Nanti kita bisa bikin seperti ini rekan-rekan, bentuk apa namanya, bentuk chartnya gitu kan ya. Kita bisa, let's say saya pakai kolom gitu kan ya, saya pakai kolom, bentuknya seperti ini. Oke, kita bisa membandingkan apa namanya, data penjualan yang terproyeksikan dan yang aktual ya berdasarkan bulan, atau kalian bisa menggunakan di chart tools design ya, switch row or column. Maksudnya kita akan merepresentasikan data yang awalnya kolom jadi row ya, yang awalnya kolom jadi baris, atau sebaliknya baris jadi kolom gitu kan ya. Kita tukar datanya. Kalau kita klik di sini ya, switch row and column, dia berubah nanti. Klik, nah ini dia projected actual gini kan ya. Ini berdasarkan ini bulan ini. Nah, ini bulan. Nah, kalau misalnya kita klik lagi, nah ini jadi bulannya bukan yang jadi ditampilkan sebagai bar chartnya, tapi bulannya di aksis horizontalnya gitu kan ya. Kita klik lagi, ini projected, ini actual. Nah, seperti ini. Nah, terserah nanti rekan-rekan mau bikinnya seperti apa gitu kan ya. Kalau saya coba pilih yang ini, jadi saya bisa tahu gitu kan ya, kira-kira penjualan aktual itu apakah mampu melebihi penjualan yang diproyeksikan seperti itu. Oke. Chart 7 nanti aja, data nanti aja. Oke. Nah, biasanya rekan-rekan semuanya berhenti sampai di sini saja. Padahal sebenarnya chart ini bisa diolah lebih jauh lagi, lebih lengkap lagi seperti itu. Jadi harapan saya sih rekan-rekannya semuanya setelah mempergunakan apa namanya, setelah belajar di sesi ini, rekan-rekan semuanya bisa mempergunakan chart secara lebih dalam untuk merepresentasikan data. Nantinya akan sangat berguna pada saat teman-teman semua merancang pivot chart ataupun dashboard pemasaran. Kita mulai lagi, kita ulangi lagi dari chart 1. Oke, klik di sini. Nah, kita dapat ini ya di sini ya. Apa namanya? Chart ya, chart penjualan per bulan dari sebuah perusahaan ya. Ini bisa kita lengkapi rekan-rekan semuanya gitu kan. Cara melengkapinya gimana gitu kan ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya tab insert ya. Kita bisa menggunakan yang namanya atribut chart. Nah, cara untuk mengakses atribut-atribut chartnya yang di bagian mana? Tinggal rekan-rekan semuanya klik ya, klik chartnya, kemudian didesain ya. Nah, di sini ada beberapa elemen-elemen chart atau atribut-atribut chart yang bisa kalian gunakan. Kalian klik saja, di sini ada access title, ada chart title gitu kan ya, data label, data table, error bars, dan macam-macam di sini nih. Oke, kita mulai dari access ini untuk istilahnya apa ya, untuk mengatur bagaimana apa namanya, pengaturan garis sumbu kita gitu kan ya. Nah, kita coba saja apakah nanti garis sumbunya diperlihatkan, atau garis sumbu horizontalnya diperlihatkan, atau garis sumbu vertikalnya dihilangkan juga gitu kan ya. Kalau misalnya kita unklik semuanya gitu kan ya, nah di sini nih, ini nggak kelihatan ini kan ya, tentu saja ini meaningless gitu kan ya. Jadi setidaknya kita harus pakai 1 atau 2 sumbu. Nah, ya kan kita pasti perlu semua sumbunya Pak. Oh, nanti kita lihat ya. Tidak semua, kadang-kadang kita tidak memerlukan suatu sumbu kalau misalnya informasinya cukup lengkap. Nah, oke. Ini bisa kita lengkapi. Contohnya kita kasih namanya ini ya, access
axis title artinya apa? Nanti kita akan memberikan nama pada setiap sumbu ya. Misalkan ya, saya akan memberi nama yang sumbu horizontalnya ini adalah apa? Month. Month ya, bulan ya. Oke. Terus saya juga akan masuk ke untuk memberikan axis title-nya, sebelahnya adalah yang vertikal ya. Yang vertikal namanya adalah sales ya. Sales. Seperti ini bisa. Kemudian saya juga akan masukkan juga chart title. Chart title itu kita akan memberikan nama chart. Jadi setiap chart harus dilengkapi dengan judul chart ya. Oke. Judul chart itu bisa diletakkan di mana saja. Bisa di antara sumbu. Ini saya kurang suka karena kadang mengganggu data. Lihat ya di sini ya, dia berada di dalam gitu kan ya. Atau chart title ini bisa kita ambil di above chart ya. Ya, tadi kan centered overlay ya, dia di bagian data. Nah, yang biasa saya lakukan adalah di above chart. Nah, kita klik aja above chart, nanti kita ketik saja ya. Namanya misalkan adalah sales performance of Apple Inc. year 2019. Oke. Nah, bisa seperti ini. Ups, kelupaan saya. Nah, ini kan belum ada tanda tanda pemisah komanya ya. Biasanya saya seleksi ya, kemudian saya kasih koma style. Oke. Nah, ini jadi berubah sendiri dia ya. Oke. Yang lain lagi, kadang saya juga bisa membuat seperti ini rekan-rekan. Saya juga bisa membuat seperti ini nih. Kadang ini kan terlalu panjang ya. Kadang nggak perlu ini kita ribu di belakang ini kan ya. Teman-teman bisa melakukan hal seperti ini ya. Bisa melakukan hal seperti ini. Kayak yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari ya, pakai format cell ya. Format cell, masuk ke custom ya. Terus cari di atas ya. Di sini ada ini ya. Pagar, koma, pagar 0 ya. Nanti lihat ya teman-teman, pemisahnya titik atau koma ya, pakai US atau pakai Asian ya. Ini di pertemuan kita sebelumnya sudah kita bahas. Di sini saya pakai koma, berarti saya pakai 0 aja. Saya akan berusaha menghilangkan ribu di belakangnya. Kadang-kadang tidak diperlukan. Bisa seperti ini. Klik oke. Nah, dia akan menyesuaikan ya. Ini lebih ringkas. Kadang data yang ringkas itu lebih mudah untuk dibaca gitu kan ya. Atau kalau misalnya supaya lebih tepat, saya berikan 2 angka di belakang koma, pakai increase desimal ya. Lihat ini increase desimal, tinggal saya tambahkan aja desimalnya. Oke. Nah, ini juga ini ikut ya, 2 desimal gitu kan ya. Atau ya kalian juga bisa menggunakan seperti ini rekan-rekan. Tinggal kalian masuk ke sini, klik ya, klik 2 kali, nanti akan muncul namanya format axis gitu tuh ya. Nah, nanti rekan-rekan semuanya tinggal masuk ke bagian display unit ya. Display unitnya mau di display sebagai apa, nanti kita klik aja yang ini kan ada non ya. Display unitnya apa, 100, 1000. Nah, ini macam-macam di sini nih. Coba kita pilih, karena saya akan hilangkan ribunya gitu kan ya. Saya akan pilih 1000. Klik. Nah, lihat ya, sales 1000. Nah, ini tetap sama, datanya tetap sama. Tapi sumbu vertikalnya dia otomatis jadi 300, 1000, 250, 1000, 200, 1000, 300, 1000, 250,000 seperti ini. Secara otomatis menggunakan format axis gitu. Kemudian otomatis ini harus disesuaikan judulnya. Biasanya saya buat penyesuaiannya seperti ini. Sering nih ya. In $1000. Oke, in $1000. Ups ya, seperti ini. Oke. Nah, ini jadi lebih cantik ini karena ini saya perlu
ini ya, ini kan kurang dolarnya ini ya. Nah, tinggal kita masuk ke, kita seleksi ya, kita seleksi, kemudian masuk ke ya tab home ya, sorry, ke tab home, kemudian di sini ada number ya, group number. Lihat di sini ada currency ya, accounting number. Kita pilih saja, nanti kita klik saja, kita pilih English atau United States dollar nih, klik. Nah, tapi karena kita butuh semuanya, kita seleksi semuanya, masuk ke number ya, English. Oke, ini ada koma di belakang, apa, 2 angka di belakang koma, nggak perlu ya. Saya akan kurangi ini di sini ya, pakai decrease decimal. Klik, klik. Oke, good. Seperti ini. Nah, kadang juga ini kadang saya perlu juga sih seperti ini teman-teman. Saya akan menampilkan ini, kadang-kadang kan nggak kita nggak tahu nih ya berapa ini ya, kalau nggak kita tunjuk di sini ya, kelihatannya di sini ya, kelihatan ya 179, tapi kalau misal kayak gini dia nggak kelihatan gitu kan ya, dia ini antara 150 sampai 200 gitu kan ya. 186 ya. Ada baiknya juga kita berikan apa namanya, berikan semacam label ya, label daripada ininya ya, apa namanya, label daripada barnya. Dia sebenarnya menunjukkan angka berapa sih ya, karena kan kadang-kadang kan ini kan bentuknya kan kita print ya. Kalau misalnya nggak dikasih kayak gitu kan ya, kalau nggak dikasih keterangan label berapa datanya gitu kan, nanti bingung gitu kan ya. Jadi ini kan saya berikan label ya, contohnya caranya gimana, tinggal saya masuk tadi ya, sama design, di add chart element. Nah, nanti ada data label di sini. Oke ya, data label. Kita mau pilih di mana? Misalkan mau di center, bentuknya kayak gini. Mau di inside end, bentuknya seperti ini. Inside base atau outside end. Nah, seperti ini. Boleh. Oke, outside end berarti di bagian luar gitu kan ya. Klik saja. Oke. Nah, tinggal kita tarik. Ini kan jadi kan lebih kelihatan. Nah, ada lagi. Oke. Kadang kita juga bisa nih ngasih data table. Lihat ya di bawah ya, nanti di sini ada table ya, table datanya gitu kan ya. Tapi kadang ini membuat agak lebih apa, crowded ya, saya nggak terlalu suka biasanya. Buatlah chart Anda sesederhana mungkin. Biasanya saya hilangkan tabelnya ya, table none. Nah, seperti ini ya, ada garis-garis. Kalau misalnya sudah ada label datanya, nggak perlu garis-garisnya. Jadi saya ingin hilangkan ini ya, grid line ya, sama seperti kita menghilangkan grid line. Saya kadang nggak terlalu suka juga ada grid line di luar ini juga, ini kan ya, di Excel ini biasanya saya masuk ke view, grid line-nya dihilangkan. Nah, jadi lebih bersih seperti ini. Nah, sama ini juga bisa dihilangin ya, tinggal rekan-rekan masuk, klik saja apa namanya, chartnya, masuk ke design juga. Nah, nanti di add chart element, di sini ada grid line. Nah, tinggal klik saja, mau grid line-nya mau padat, mau ke atas, mau ini, mau diatur gitu, silahkan gitu kan ya, atau di primary bisa gitu kan ya. Tapi let's say misalkan lihat ya di sini ya, lihat ya. Ini dia warnanya beda sendiri dari sini nih. Artinya apa? Dia si chart ini menggunakan primary major horizontal. Kalau misalnya kita hilangkan, tinggal kita uncheck aja nih, klik. Nah, dia hilang gitu kan ya. Oke, atau kalian juga bisa menghilangkannya lewat sini nih. Yang memilihnya lewat sini nih, no line. Nah, ini bisa nih. Oke. Ya, ini hilang ini chartnya, apa, grid line-nya. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau memang tidak mau ada dolarnya, kelihatannya dolarnya mengganggu juga nih ya, tinggal kalian klik saja angkanya, klik angkanya gitu kan ya. Nah, nanti di sini ada label of di number ya, kategorinya di number, kategorinya adalah number aja. Nah, gitu tuh.
mau pakai desimal boleh, 2 misalnya 2 desimal boleh, atau 1 desimal bisa gitu kan ya. Habis itu enter. Nah, bisa, tapi terlalu inilah, agak terlalu rumit gitu kan ya, saya bikin 0 aja. Seperti ini nih ya, rekan-rekan semuanya. Nah, ini juga bisa ini kelihatannya terlalu kurus ya. Nah, ini bisa juga kita buat seperti ini rekan-rekan. Klik saja barnya ya, barnya terlalu kurus. Kalau misalnya mau dibesarin juga bisa, tinggal klik saja barnya, klik barnya. Nah, di sini nanti ada gap series overlap, gap width coba. Ini dia, untuk besarin supaya kelihatan lebih gemuk gitu kan ya, biar terlihat lebih menarik ininya ya, chartnya ya. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya mau diberi penekanan ininya datanya ini gitu kan ya, bisa kita klik saja datanya lagi, nanti dibikin bold. Dibikin bold seperti ini. Oke. Kalau misalnya sudah, ada lagi ya fungsi yang lainnya. Kita bisa nih, ini yang sering kita bisa memberikan ini ya, kita bisa memberikan trendline. Apa itu trendline? Nah, gini teman-teman semuanya, saya sering sekali rekan-rekan semuanya mendengar mahasiswa gitu kan ya bilang gitu, data penjualan di perusahaan Apple misalnya ya tahun 2019 itu mengalami fluktuasi penjualan. Nah, kadang deskripsi rekan-rekan mahasiswa itu selalu mengetengahkan masalah bahwa penjualan itu fluktuatif. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya penjualan fluktuatif itu hal biasa, itu bukan masalah ya. Jadi kalau misalnya datanya seperti ini kan fluktuatif nih gitu kan ya, kadang penjualannya segini, turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun banget gitu kan ya, habis itu naik lagi. Nah, ini fluktuatif gitu kan ya. Tapi ini hal biasa, penjualan itu tidak serta-merta pasti meningkat terus, kadang turun gitu kan ya. Yang harus kita cari itu adalah kecenderungan penjualan itu naik apa turun gitu ya. Jadi data ini sebenarnya cenderung turun apa naik. Kalau dari kasat matanya udah kelihatan, ini kelihatannya kecenderungannya naik. Tapi gimana caranya untuk bisa menunjukkan bahwa data ini tervisualisasi naik seperti itu? Kita bisa menggunakan garis trendline gitu kan ya. Gimana caranya memberikan garis trendline-nya? Tinggal kita klik saja garis chartnya, sama ke desain ya, masuk ke add chart element. Oke, di sini ada trendline. Mau dikasih apa? Linear bisa, exponential bisa, linear forecast bisa, moving average bisa. Atau kalau misalnya kalian ingin istilahnya apa ya, mendapatkan pilihan-pilihan lebih lengkap, tinggal kalian pilih saja more trendline option, klik. Nah, di sini nanti akan muncul nanti format trendline gitu kan ya. Ini lebih ke fill and line, ini lebih ke ini masuk ke efek, ini masuk ke ini dia option trendline ya. Di bagian di sini trendline option ya. Oke, kita mau pilih yang mana? Mau pakai exponential atau linear? Biasanya kita pakai yang linear gitu kan ya. Oke. Kemudian bisa kita ini kan juga kita bisa membuat peramalan juga gitu kan ya. Misalkan forecast nih, forecast ini peramalan ini nih, forecast ini nih. Nah, mau backward berarti nanti tahun tahun ini kan tahun 2018 Desember gitu kan ya. Tapi nggak perlu, yang namanya peramalan tuh bukan backward gitu kan ya, tapi forward ya. Nah, jadi dia nanti harusnya Januari tahun 2020 gitu kan ya. Jadi kita isi saja forward misalnya 2 period ya kan ya, 2 bulan ke depan gitu tuh, itu bisa. Tinggal kalian klik saja, klik. Nah, ini kelihatan di sini nih ya, forecastnya ya, atau nanti kita lihat bagaimana membuat forecast yang lainnya. Ini 0 aja dulu. Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa tren penjualannya naik ya. Ya, kita bisa juga menggunakan
kita menampilkan ekuasi regresinya. Tinggal kita uncheck saja, kita cek aja di display equation on chart sama display R square value on chart. Klik. Nah, di sini kan keluar nih, ya. Oke, good. Ini persamaan regresinya, gitu tuh. R square-nya 0,1, rendah benar berarti. Nah, kalau mau ditebalkan boleh. Nah, seperti ini. Oke, jadinya chart kita jadi lebih terlihat sangat informatif, ya. Oke, kita coba sempurnakan lagi di chart 2. Nah, chart 2 bentuknya seperti ini, rekan-rekan, ya. Chart 2 bisa bentuknya seperti ini. Ini harus kita lengkapi juga, gitu kan, ya. Gimana cara melengkapinya? Yang pertama tentu saja bisa rekan-rekan klik judulnya, ya. Nah, judul bisa pakai yang ini tadi, ya, data label, sorry, chart title, ya. Tapi ini kan sudah kalau saya sudah bikin defaultnya adalah above chart, gitu. Tinggal kita ketik saja, misalkan nama judulnya sales of Apple on unit year 2019, ya. Oke. Oh, ini jangan lupa, ya, rekan-rekan, tinggal kita harus kasih koma ini, ya, ataupun titik, ya, koma style, ya. Nah, ini dia, 120 juta, 100 juta, 80 juta. Nah, ini akan saya sederhanakan, jutanya akan saya hilangkan. Tinggal saya klik saja ini. Nah, nanti kan kelihatan, ya, kita akan muncul namanya format axis. Kemudian klik saja, ya, nanti, ya, rekan-rekan, ya, klik saja, klik. Nah, di sini nanti akan muncul format axis. Kita mau display unitnya apa? Nah, tadi kan 1000, sekarang kita minta million. Nah, ini dia, million. Oke, ya. Kalau misalnya sudah, ini jadi lebih sederhana. Jadi lebih sederhana. Perlu apa lagi, ya? Oh, kita tampilkan saja, ya, datanya, ya. Nah, datanya bisa kita tampilkan. Kita kasih label, ya, kita klik chartnya, kemudian design. Oh, ini dulu, kita kasih title namanya dulu. Nah, ini tahun, ya, year. Yang title vertikalnya kita beri nama unit sales. Nah, kelihatan seperti ini. Oke, ini legendnya, ya, ini namanya legend, maksudnya keterangan. Nah, kira-kira titik ini apa, ini unit, gitu kan. Tapi karena kita cuma punya satu data, kita hilangin saja legendnya. Gimana cara menghilangkan legendnya? Sama, ya, tab design, add chart element, kemudian di sini ada legend. Nah, kasih aja none. Nah, jadi lebih ringkas ini kita, data kita. Oke, kita kasih juga data label, ya, kasih di center boleh, atau, ya, kita di above aja dulu. Seperti ini bisa. Tapi supaya lebih tepat, ya, saya akan beri 2 angka di belakang koma. Tinggal kalian klik saja datanya, yang ini labelnya, gitu tuh. Nanti akan muncul format data labels number, ya, klik number, kalian akan keluar seperti ini. General, kategorinya apa? Oke, kita bikin number, desimalnya berapa? 2, kasih 2 misalnya. Nah, 2 seperti ini, jadi lebih kelihatan bagus, gitu kan. Kemudian kita kasih juga garis trendline, ya, bisa kelihatan linear. More trendline option saja. Kemudian linear, dia forward 2
1 tahun aja. Nah, 1 tahun ya, kasih display equation, display R square. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Oke, ini mengganggu sekali ya garisnya ya. Ya, kalau misal garisnya mengganggu, kalian masuk tadi ya ke desain lagi, add chart elemen lagi, grid line-nya dihilangkan. Ya, dihilangkan no line. Nah, oke. Habis itu di bawah ini saya akan tarik ke sini. Ini menarik nih. Ini persamaan regresinya, sedangkan ini persamaan linearnya ini R square-nya 0,9396. Oh, berarti sangat bagus ini ya. Berarti model ini mampu menjelaskan data 93,96. Nah, ini ya apa namanya, forecast kita ya. Oke, bisa dibuat seperti ini rekan-rekan ya, untuk yang data yang ini gitu kan ya. Oh, ini kelupaan ini, saya akan buat jadi in million unit. Oke, seperti ini. Oke, habis itu chart apa, ininya saya akan hilangkan ya, view grid line saya hilangin. Oke, forecast ya, forecast sebenarnya bisa kita buat seperti ini juga rekan-rekan. Ini saya taruh di bawah dulu ya. Nanti aja. Forecast juga bisa kita buat seperti ini. Misalkan ya, ini menarik nih. Makanya saya bilang Excel itu cukup lengkap gitu kan ya. Kita mau bikin seperti apa aja bisa. Kita masuk ke, kita seleksi datanya gitu kan ya. Kemudian masuk ke data. Nah, kita lihat di sini ada grup ke forecast. Forecast artinya meramalkan gitu kan ya. Meramalkan. Nah, setelah kita masuk ke grup forecast, nanti ada forecast sheet. Nah, maksudnya kita akan membuat sheet baru yang akan merepresentasikan apa namanya ya, yang akan merepresentasikan ramalan kira-kira nanti penjualan di tahun berikutnya itu berapa. Tinggal klik saja, klik. Nah, ini sudah kelihatan di sini nih. Ini ramalan ya. Nah, ini ada beberapa cabang di sini nih. Ada yang upper, ada yang forecast, ada yang lower. Oke, kita create saja. Forecast N-nya mau tahun berapa? 2021, 2022. Cuma saya sih jangan terlalu panjang tahunnya, gitu kan. 2021 aja dulu lah. Nah, gini nih, create. Oke, nanti akan muncul sheet baru, sheet 1 namanya. Ya, biar agak lebih standalone, saya berikan nama forecast. Oke, forecast. Nah, akan muncul lagi apa namanya, sheet baru namanya forecast. Ini langsung ada, lihat ya rekan-rekan semuanya. Di sini ada datanya ya. Ini kegiatan forecastnya. Forecastnya itu yang ini nih ya. Forecastnya itu tuh nilai yang biasa ya, itu tahun 2019 hampir mendekati ya, sama ya di sini ya. 2020 115. Jadi forecastnya nanti penjualan tahun 2020 itu 115. Tahun 2021 itu 131. Yang paling rendah forecastnya ini dia. 2020 96, 2021 kondisi penjualan paling rendah ya, 109. Kondisi penjualan ya, ramalan kondisi penjualan paling tinggi tahun 2020 135, tahun 2021 153. Nah, bisa kelihatan. Nah, ini juga bisa kita lengkapin ini apa namanya, chartnya ini kan ya, biar kelihatan rapi. Saya hilangkan dulu grid line-nya. Oke. Nah, ini bisa kita lengkapi juga gitu kan ya. Tinggal kita masukkan saja ya, masuk ke desain, masukkan elemennya ini ya. Chart title ya, above chart namanya adalah misalkan forecast sales of Apple Inc.
year 2020 until 2021. Nah, saya tebalkan. Jadi ramalan penjualan Apple Inc. Untuk tahun 2020 2021. Nah, gini bisa kita buat seperti ini. Sama ya tadi ya. Kita buat saja ini jadi ya, klik saja ini ya, klik saja, klik ya, nanti masuk ke tag, masuk ke access option, display unitnya jadi juta, million. Oke, million. Kemudian kalau mau dimasukkan label datanya boleh add chart element data label di above ya, di above bisa. Nah, seperti ini. Kemudian ini kalau di bawah ini kelihatannya nggak begitu bagus ya, legendnya ya saya taruh di atas. Nah, legendnya saya taruh di atas. Nah, lihat ya, berubah ya, dia ke atas jadi lebih rapi gitu kan ya. Oke, yang ini saya buat hasil apa namanya ya, hasil forecastnya saya tebalkan supaya berbeda dengan yang lainnya. Seperti ini. Ini yang upper, ini yang forecast ya, kondisi normal, ini kondisi lower. Nah, penjualan rendah, tinggi, normal, seperti itu. Jadi kalian bisa nanti, oh Pak, saya meramalkan Pak, kira-kira nanti berdasarkan data tahun 2013 sampai tahun 2019 saya bisa meramalkan bahwa tahun 2020 nanti kalau kondisi normal penjualan itu akan sekitar 116 juta Pak di tahun 2020. Insya Allah kalau misalnya pasar itu nanti bagus ya, kita bisa punya penjualan dengan dengan probabilitas yang tinggi itu sekitar 135 juta Pak, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ya rendah gitu kan ya, rendah ya penjualan kita paling cuma 96 juta Pak. Nah, seperti itu cara bacanya, ini kan ya. Sama, kalau 2021 juga masih menarik Pak. Saya forecast untuk kondisi normal ya, untuk penjualan normal itu sekitar 132. Nah, untuk yang tapi kita juga bisa punya kemungkinan untuk melakukan penjualan paling tinggi 153 juta, paling rendah 110 juta. Nah, ini dia kita punya forecast. Nah, ini dia kekuatan daripada chart dari Excel yang mungkin tidak bisa ditemukan di beberapa aplikasi spreadsheet lainnya. Oke, gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini ya, tinggal kita rapikan saja. Terserah kalian mau menghilangkan grid line-nya boleh, gitu kan ya. Kalau saya sih tidak terlalu suka grid line karena sudah ada angkanya, ini ngapain lagi pakai grid line, gitu kan ya. Saya hilangkanlah grid line-nya. Grid line option non-line. Jadi lebih rapi, gitu kan ya. Oke. Kita balik lagi ke chart 2. Ini kita punya seperti ini ya, rekan-rekan semuanya ya. Tapi ini juga bisa ya, bisa dibuat seperti ini rekan-rekan. Nah, kita buat lagi ya. Kita buat lagi chart yang baru dengan mempergunakan contohnya bisa seperti ini rekan-rekan. Saya coba lihat. Oh, saya bikin seperti ini ya. Insert ya. Coba rekan-rekan bikin tab insert, kemudian jadi kolom ya, jadi kolom. Bentuknya seperti ini. Boleh, ini saya kebawain lagi. Oke. Nah, sama ini judulnya namanya adalah Sales of Apple.
on unit year 2019. Sama saya buat jadi juta ya, juta. In million unit. Nah, ini million units, jadinya ini saya akan merubah jadi display unitnya million. Oke. Oh, ini masih tahun apa, masih 1367, berarti select data ya, tahunnya dihilangkan, remove, edit lagi, masuk ke sini. Oke. Ya. Oke. Nah, legendnya akan coba saya hilangkan. Masuk ke tab add chart element, kemudian legend ya, none. Nah, seperti ini. Grid line-nya juga akan saya hilangkan. Oke, grid line-nya juga akan saya hilangkan. Dan uncheck aja nih primary-nya, klik hilang. Yang lain lagi, oke, saya akan bikin gemuk ini dikit. Saya nggak suka yang kurus-kurus. Nah, oke, saya juga akan berikan seperti ini rekan-rekan. Klik saja elemen label ya, data label di atas. Oke, tapi data label ini juga nantinya akan saya buat seperti ini. Coba masuk ke sini ya, data format data label, masuk ke data label option. Saya juga akan uncheck di sini show leader line-nya, nggak perlu, value sama kategori name. Ini keluar di sini kan ya, tahun sama data penjualannya ya. Nah, separatornya dia masih titik koma. Saya akan buat separatornya seperti ini. Separator ini ya, lihat ya. Klik new line. Nah, seperti ini. Jadi ada tahun, ada data. Jadi tahun ini coba nih, kadang saya suka bereksperimen seperti ini ya. Tahunnya saya buat jadi bold, sama ini tahunnya jadi bold, tahun jadi bold, tahun jadi bold, tahun jadi bold, bold. Nah, karena saya udah ada tahun di sini, saya nggak perlu lagi tahun yang di bawah ini. Jadi saya klik saja tahunnya, ya, klik saja tahun ini, saya hapus. Nah, seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa bisa merepresentasikan data Anda seperti ini. Karena millions, perlu juga nih katanya sedikit tambahan axis title ya. Tapi axis title-nya juga bukan yang horizontal, yang vertikal saja. Ini kita beri nama tadi ya, sales ya, misalkan sales by unit. Oke. Tadi ya bentuknya bisa seperti ini. Karena supaya lebih stand alone mungkin bisa di bold ini juga. Oke, good. Nah, lihat ya, kita bisa banyak sekali melakukan rekonfigurasi, memanipulasi chart gitu kan ya. Saya punya ide satu lagi gitu kan ya. Gimana kalau misalnya chartnya dibikin seperti ini? Saya taruh lagi ke bawah. Supaya berurutan ini kan ya. Saya taruh lagi ke bawah, kita bikin satu chart lagi pakai data ini. Kita bikin seperti ini rekan-rekan. Sama ya, tab insert, habis itu kita pakai yang ini lagi, recommended. Nah, biar cepet lah ya. Nah, recommended chart aja, klik. Oke. Nah, saya besarkan lagi. Oke, kita akan coba sama tadi nih, judulnya sales of Apple on unit year 2019 in million ya.
in million unit ya, unit. Oke, ininya tentunya akan saya rubah display unitnya jadi million ya. Kemudian sama grid line-nya saya hilangkan, no line. Oke, setelah ini saya klik ini ya, saya akan klik ini. Nah ya, coba ya teman-teman ya, saya akan klik ini garisnya saya akan klik ini ya, lagi ya, saya akan klik ini garisnya. Kemudian rekan-rekan coba masuk ke sini nih, fill line. Nah, klik saja di sini ada line, ada marker. Let's say misalkan ini untuk merekonfigurasi line-nya ya, garis ininya ya, apa namanya, garis chartnya ya, garis indikator chartnya ya. Teman-teman bisa ganti warna, misalkan jadinya warnanya hitam. Jadi hitam dia, gitu kan ya. Nah, kalian juga bisa membuat marker juga ya, menambahkan marker. Masuk sini, nah ini ada line, ini marker ya, klik saja marker. Nanti kalian bisa menambahkan marker. Cara ngambil markernya gimana? Di sini nih ada marker option ya, klik saja tanda panahnya, klik. Nah, nanti masuk ke built-in ya. Nah, di sini ada ada tipenya, mau kotak, mau segitiga, mau wajik, mau apa gitu kan ya. Saya akan coba yang bentuknya bulat. Ini nih, size nya saya besarkan. Oke ya, supaya seirama dengan yang ini ya, hitam ya, saya akan buat jadi hitam. Oke, sorry. Nah, saya akan buat jadi fillnya jadi hitam. Fill ini ya, masuk klik aja fillnya jadi hitam. Oke, jadi hitam seperti ini ya. Jadi hitam. Marker lagi ya. Kemudian bordernya juga hitam. Jadi all hitam semuanya. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini ya, nanti akan saya kasih add chart element ya, data label. Data labelnya saya kasih di center, saya pilih center, klik. Lihat ya, karena ini hitam gitu kan ya, ini data labelnya nggak kelihatan gitu kan ya, data labelnya nggak kelihatan gitu. Supaya kelihatan gimana ya, nanti masuk ke tab home. Nah, nanti di sini fontnya kalian kasih warna putih. Nah, gini nih ya, jadi biar bisa terlihat gitu kan ya. Nah, jadi kelihatan menarik ya. Jadi di sini penjualan 2013 14 juta, 20 juta, 20 juta. Nah, ini kan bisa seperti ini. Jadi dari sini saja kita udah punya tiga bentuk chart di sini nih ya, yang tentunya lebih menarik gitu kan ya, lebih menarik dibandingkan kalau misalnya kalian membuat ya chart yang standar saja gitu kan ya, yang buat standar saja. Oke, good. Jadi teman-teman semuanya coba nanti mengeksplorasi elemen chart ini, atribut chart ini nih, semua area-area di sini. Ini banyak sekali kegunaannya, banyak sekali fungsinya. Mungkin saja 1 jam atau 2 jam itu tidak akan cukup untuk membahas semuanya gitu kan ya. Dan nanti kalian akan menemukan gitu kan ya, oh ternyata bikin chart tuh bisa kayak gini gitu kan ya. Saya pun untuk menemukan ini juga saya coba-coba sendiri gitu kan ya, saya coba-coba sendiri eksplorasi fungsi-fungsi di Excel ini, karena ada banyak sekali, mungkin bisa sampai ribuan perintah yang ada di Excel ini, yang mungkin saja kita ada beberapa hal yang belum kita ketahui gitu. Oke. Chart 2 ini baru kita sampai chart 2, padahal kita ada berapa? Ada chart 7 di sini nih. Oke, sudah waktunya sudah mungkin lebih dari setengah jam ini dan oke, chart 3. Kalau ini
standar lah ya gitu kan ya. Saya akan hilangkan grid line Excelnya gitu kan ya. Ini standar, tinggal kita buat seperti ini. Misalnya namanya adalah kita beri nama ya, kita beri nama relationship status of consumer. Oke. Ini desainnya, let's say. Pada saat di tab desain ini ada namanya chart style ya, ada chart style. Kalian rekan-rekan bisa pilih nanti berbagai macam bentuk chart gitu kan ya. Seperti ini, macam-macam di sini nih ya. Oke, misalkan seperti ini juga bisa ya, bentuknya begini bisa ya, seperti ini. Misalnya saya akan pilih seperti ini bentuknya, terus habis itu kita ganti-ganti warnanya juga bisa gitu kan ya, di change colors ini nih, kita warna-warnanya juga bisa gitu. Silahkan kalian mau pilih yang mana. Pilih benar. Mana itu dia? Misalkan di sini nih. Oke, kalian seperti ini bisa nih. Dan kelihatannya tidak ada masalah di sini, kan ya. Kemudian chart 4. Ini juga saya pikir tidak ada masalah, tinggal kita beri nama kelihatannya ya. Tinggal beri nama, namanya apa misalkan ya. Sales comparison Thailand and Malaysia. Oke, bold. Saya bikin jadi 1000 aja rekan-rekannya. Oke, jadi 1000. Klik ya, klik ininya, masuk ke access option ya. Display unitnya apa? 1000. Seperti ini bisa ya. Oke, view-nya nih, grid line-nya saya hilangkan. Saya beri nama, saya kasih access title-nya namanya apa? Ini year ya. Access title yang lain lagi namanya di sini sales performance gitu kan ya. Sales performance. Oke. Good. Nah, teman-teman juga bisa nih mengatur tahun ini nih, apa namanya, posisinya ya. Lihat ya, nanti masuk ke sini size and properties, angle-nya mau gimana nih. Lihat ya, custom angle-nya mau bentuknya gini, mau bentuknya seperti ini, terus gitu kan ya. Langkah lamanya ini nih ya. Terus bentuknya seperti ini boleh gitu kan ya. Mau bentuknya begini juga bisa, bentuknya begini juga bisa, terserah gitu kan ya. Atau horizontal juga bisa, atau mau biar agak keren, agak ini seperti ini dulu. Malah aneh ya. Bikin kayak gini nih. Ini juga bisa ya kan ya, serah. Oke, bentuknya seperti ini boleh lah ya. Oke, caem juga ini ininya. Saya sih nggak terlalu suka ada di bawah ya, apa namanya, legend itu ya. Legend itu harus terlihat di atas. Kok saya. Jadi masuk ke legend gitu kan ya, ke top. Maksudnya apa? Supaya bisa tahu ini kan ya, self performance year. Legend dari sini gitu kan ya. Oke. Kalau yang tidak saya bahas itu biasanya ada error bar ya, karena error bar ini kadang dia kalau misalnya teman-teman apa namanya punya data keuangan pasar saham gitu kan ya, bisa menggunakan ini nih, error bar ini nih. Tidak saya gunakan karena kita membahas data-data pemasaran. Kalau misalnya keuangan, nanti lagi saya punya ini ya, apa namanya, saya punya modul sendiri tentang pembelajaran bagaimana merepresentasikan data-data keuangan secara real time dengan makro gitu kan ya.
dengan makro ya, dengan ada makros ya, perintah makros gitu kan ya, untuk harga saham itu ada sendiri gitu kan ya. Tapi kita bahas tentang pemasaran di sini, jadi tidak saya sampaikan. Oke, good. Oke, seperti ini ya. Oke ya. Yang berikutnya kita masuk ke chart 5. Nah, chart 5 juga sama, tidak ada masalah harusnya ya. Tinggal kita beri nama chartnya saja ya, view gitu kan ya. Deadline-nya hilang, saya hilangkan. Chart title-nya ini let's say saya buat jadi income and profit analysis on Apple in seperti ini. Oh, ini saya buat jadi comma style ya, tab home comma style. Oke, jadi ada komanya dia. Nah, ini sama ya, saya akan coba buat ini rekan-rekan semuanya. Kelihatannya perlu dikasih marker ini kan ya. Nah, ini dia keluar dia ya, kasih marker, masuk ke sini ya, fill and line marker. Nah, markernya saya buat built-in ya, bentuknya segitiga aja lah, segitiga. Ininya agak besar kan. Oke, good. Nah, good ini jadi lebih menarik ya. Ya, ada income profit, ini income, ini profit ya. Mungkin saya sih lebih senang ini di atas ke atas ya. Klik saja, kemudian desain, chart elemen, nggak usah saya kasih label, legend top. Oke, seperti ini sudah selesai. Chart 6. Oke, chart chart 6 saya beri nama ini saya bikin kayak gini, sama kasih comma style, klik ya. Kemudian chart title-nya saya buat judulnya projected versus actual sales performance. Oke. Nah, saya buat seperti ini ya. Teman-teman silahkan ya, mau dibikin bentuknya seperti ini boleh ya. Lihat ya, switch row or column ya, switch row or column. Mau buat seperti ini bisa ya, buat seperti ini bisa, tapi saya lebih senang seperti ini, projected and actual. Kelihatannya ini bisa diinikan deh, bisa kita modifikasi deh. Saya punya penerawangan seperti ini rekan-rekan. Nah, ini dia. Coba kita klik 2 kali di sini. Ya, klik 2 kali di barnya ya. Klik 2 kali, nanti kan keluar seperti ini nih, format data series. Di sini ada series overlap, di sini ada gap width. Coba kita dempetkan ya. Pakai series overlap ya, didempetkan. Oke. Oh iya. Seperti ini nih. Jadi lebih menarik ini kan ya. Lebih menarik. Terus habis itu saya akan berikan label di dalam data ini. Kasih label, data label, center kah? Atau insert n ya? Insert n aja mungkin ya. Insert n sama akan berikan data label insert n sama data label insert n. Oh, kepotong deh ya, berarti otomatis ini coba sama ini saya klik 2 kali agak di ini seperti ini ya. Oke, seperti ini data labelnya. Ini kelihatannya kalau misalnya warna hitam ini nggak standalone, saya akan coba jadi warna putih saja. Tab home ya, ini dia font color, juga tab home font color. Oke. January, February, March, data
legendnya saya tarik ke atas. Grid line-nya saya hilangkan. More grid line option, no line. Oke. Much more better than before. Ya. Oke, chart 6. Kemudian chart 7. Saya juga bingung kenapa saya tulis ini ya. Ada monthly volume. Untuk apa saya kasih ini? Nggak apa-apa lah, coba kita olah lah ya. Klik sini, tab insert. Kelihatannya kalau misalnya ini bagusnya pakai ini. Monthly volume sudah otomatis ya masuk ya. 1000 ya, oke. Mau diapain ini masalahnya? Apa yang belum saya kasih? Oh bisa. Oh ya, saya punya seperti ini rekan-rekan ya. Kita bisa hilangkan saja grid line-nya ya. Grid line-nya hilang, terus habis itu ini supaya standalone line-nya jadi hitam. Oke. Terus markernya juga jadi marker option, built-in, type-nya jadi bulat ya, benar bulat. Saya besarkan, fill-nya saya jadi hitam, termasuk bordernya juga jadi hitam. Kemudian saya akan masuk ke series option. Series option. Masuk sini aja dulu. Line-nya. Saya klik ini aja ya. Saya klik chartnya aja, kemudian masuk ke add chart element, data label saya buat jadi center. Nah, kelihatan ya di sini ya, bentuknya kayak gini nih rekan-rekan semuanya, harusnya jadi seperti ini. Oh sama kayak yang di chart 2 itu kan ya, coba saya nggak pengen sama lah, katanya masih bisa diolah ini. Saya buat kalau misalnya kita klik yang angkanya ini ya, klik ini kan nanti kan keluar namanya format data label gitu kan ya, maksudnya kita akan format data labelnya seperti apa. Ini value nya saya hilangkan ya, saya pakai kategori name. Oke, good job. Berarti kalau ini kelihatan di sini kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, seperti ini. Karena di sini sudah ada sudah ada bulannya. Bulan di bawah ini nggak perlu, hilangkan aja, delete. Nah, delete. Oke, seperti ini bisa ya. Saya kasih border ya. Nah, seperti ini ya, bordernya kelihatan hitam juga deh ya, biar selaras ya. Nah kayak gini nih, bisa bentuknya seperti ini. Markernya juga saya buat agak lebih besar ya. Markernya saya buat lebih besar, marker option. Gitu deh. Gini deh. Nah, Januari, Februari, Maret. Tapi katanya memang bagus juga kalau misalnya kita kasih chart element grid line, gridnya tapi yang jarang-jarang. Oke, good. View grid line nya hilang. Monthly volume. Ini kita bisa merepresentasikan data Anda seperti ini juga. Oh, jadi kita bisa lihat gitu kan ya. Oh, ternyata penjualan kita naik gitu kan ya. Kalau mau kelihatan lebih oke lagi, tinggal kita masukin aja gitu kan. Desain trend line. Naik kok. Seperti ini. Trend line. Logaritma polinomial pakai power ya, itu pakai average linear aja biasanya.
saya kasih forward untuk 2 period ya, enter, terus habis itu saya kasih seperti ini ya, bold. Oke, saya taruh di sini ya, bagus. Nah, ini jadi memang banyak sekali gitu kan ya, kita lihat di sini ya penggunaan daripada chart ini kan ya, banyak sekali gitu kan ya. Oke, oh ya, saya juga ingin menampilkan data seperti ini rekan-rekan. Nah, datanya seperti ini nih, saya silang ya, seperti ini. Selain chart juga ya, di Excel ini juga bisa fungsinya sama seperti SPSS. Teman-teman semuanya bisa melakukan analisis regresi juga di sini nih. Berikut juga dengan berbagai macam asumsi uji asumsi klasiknya gitu kan ya. Jadi cukup powerful sebenarnya kalau teman-teman tahu gitu kan. Jadi yang namanya skripsi itu tidak harus pakai SPSS, pakai Excel aja bisa gitu kan ya. Cuma kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu biar kelihatan, saya pengen kelihatan canggih lah pakai SPSS, padahal sebenarnya kalau misalnya pakai Excel aja bisa gitu kan ya. Nah, caranya gimana gitu kan ya. Kalau misalnya ada data seperti ini nih, misalkan kita punya data makroekonomi Indonesia dari tahun 90 sampai dengan tahun 2017 gitu kan ya. Kita akan membuat suatu model estimasi regresi berganda ya, regresi berganda tapi menggunakan Excel, di mana ya kita akan meramalkan Y-nya ya, atau dependent variabelnya adalah exchange rate atau nilai tukar rupiah. Nah, lihat ya, tahun 90 itu rupiah kita cuma 1.900, begitu tahun 2017 naik 13.500 ya, lumayan serem ya. Ini tahun 97-98 ini serem ini. 98 ini nih naiknya berapa ratus persen. Alhamdulillah kita saat ini kan kemarin 14.000 baru naik 16.000, jadi baru berapa puluh persen naiknya ya. Bisa dibayangin ya, zaman dulu itu ya, zaman resesi ekonomi 98 itu kan ya, dari harganya cuma 4.000 jadi 11.000, berarti naik sekitar hampir 400%. Ini exchange rate kita jatuhnya itu drastis sekali gitu kan. Nah, ini akan kita coba gitu kan ya. Exchange rate ini akan diramalkan menggunakan independent variable namanya unemployment rate, inflation rate, dan population serta GDP dengan menggunakan regresi berganda. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita bisa pakai tab data. Nanti ada data analisis di sini. Tapi tidak semua Excel punya data analisis ini. Mungkin teman-teman semua karena jarang menggunakan analisis statistik di Excel, data analisis nggak bertampil di tab data ya. Untuk bisa menampilkan data analisis ini di tab data, teman-teman harus masuk ke option terlebih dahulu, masukkan ke add-in ya, masukin add-in-nya. Jadi analisis ini hanya muncul kalau misalnya ada add-in-nya ya. Nah, teman-teman bagaimana cara memasukkan data analisis ini di tab data? Pertama, teman-teman bisa masuk ke tab file ya, nanti pilih option, kemudian di sini ada di kotak dialog Excel option ada add-in, klik saja add-in-nya, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini ada manage ya, pilih yang Excel add-in, habis itu tinggal go. Nah, pastikan rekan-rekan semuanya analisis toolpath VBA ya itu tercentang ya, tercentang semua seperti ini. Kalau misalnya sudah oke gitu kan ya, nanti kalian akan menemukan di tab data itu ada data analisis di sini nih. Nah, kalau ada data analisisnya gampang, mau bikin analisis statistik apapun, tinggal kalian klik saja, klik ya, lihat di sini nih, mau ANOVA, mau korelasi, kovarian, analisis statistik deskriptif, eksponensialnya UGF gitu kan, macam-macam. Di sini ada analisis bisa dilakukan analisis statistik di sini.
termasuk adalah regression. Nah, lihat di sini ada regression, kalian pilih nanti ya. Ini kan urut abjad nih. Regresi berarti kita cari yang R. Nah, lihat di sini regression. Oke. Kalau misalnya sudah oke. Nah, mana yang Y, mana yang X1, X2. Y-nya tentu saja tadi ya. Kita ingin Y-nya jadi yang jadi Y adalah exchange rate. Jadi tinggal kita klik saja seleksi data exchange rate-nya. Nah, seperti ini. Klik, sudah. Y-nya yang mana? Input X rank. Nah, klik saja. Kan Y-nya yang di sini nih. Yang X-nya kan ini nih. GDP, population, inflation rate, enrollment rate. Ya. Jadi ini X1, X2, X3, X4 gitu kan ya. Tinggal kita seleksi saja datanya, kemudian seperti ini. Set. Sudah. Ya, sudah. Habis itu mau kasih label, kasih confidence level atau tingkat kepercayaan berapa gitu kan ya. Mau residual, standardized residual plot, line plot, semua macam-macam, atau normal probability plot, silahkan gitu kan ya. Centang ini semua. Constant is zero nggak usah lah nanti. Oke. Output optionnya kemana? Output rank di mana atau new worksheet? Nah, kita bikin aja new worksheet lah ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, oke. Nah, ya, lihat teman-teman, cukup familiar kan dengan ini. Nah, cukup familiar kan dengan ini. Nah, ini kan ya. Ada uji F ya, ada uji F segala macam. Kalau mau ini intercept, ini konstanta GDP population ini kan ya. Nah, kalau mau apa namanya, mau agak lebih familiar lagi, tinggal kalian bikin kayak gini nih. Nah, tinggal koma stylenya aja. Nah, kayak gini kan, biasanya kan kayak gini ya. Nah, T statistik, P value ini kan, ini juga sama ini nanti nih. Kalau mau ini. Sesuaikan sini aja. Oke. Ya, jadi T statistiknya berapa, P value nya kan berarti semuanya ini pengaruh nih, GDP, population, inflation, enrollment pengaruh ini semuanya. Nah, kalau misalnya ini tinggal kita susun aja normal probability plot, normal probability plotnya gitu kan ya, masukin di sini gitu ya. Patternnya nggak normal ya. Nggak apa-apa. Habis itu fit plotnya kita masukin sini, tinggal kita susun saja ya, rekan-rekan semuanya. Seperti ini ya. Jadi untuk untuk intinya saya berusaha menunjukkan bahwa Excel ini untuk untuk analisis statistik juga bisa dilakukan gitu kan ya. Mau statistik inflasi juga bisa, mau statistik deskriptif juga bisa. Oke. Seperti ini. Saya hilangkan grid line-nya. Oke. Nah, katanya ini tidak normal ya. Uji normalitas juga ada nanti di sini. Lihat ya di sini. Ini P value-nya kalau misalnya dia di atas 0,05 berarti dia tidak pengaruh. Kalau di bawah 0,05 maka dia pengaruh. Kita bisa lihat variabel GDP, population, inflation rate sampai employment rate itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan exchange rate. Nah, seperti itu. Oke. Ya, ini saya jadikan namanya regression. Regression. Oke. Seperti ini. Oke, mungkin sesi ini mungkin sampai di sini dulu gitu kan. Saya harapkan rekan-rekan semuanya coba untuk mengerjakan beberapa latihan yang sudah kita lakukan tadi ya. Kemudian kumpulkan di LMS seperti biasa ya. Saya
Harapan saya begitu rekan-rekan mengakses tutorial ini langsung dikerjakan dan dikumpulkan ya, jangan dijadikan PR di rumah, takutnya nanti tugas-tugas rekan-rekan semuanya ada banyak, jadinya menumpuk seperti itu. Jadi kerjakan sekarang, kalau misalnya sudah, langsung dikumpul di learning management system kita. Tapi jangan khawatir, saya akan berikan waktu beberapa hari bagi teman-teman yang belum sempat untuk mengerjakannya atau mengalami kesulitan seperti itu. Kalau misalnya ya, mungkin ini saja yang bisa saya lakukan terkait dengan penggunaan chart atau grafik di Excel ya. Mudah-mudahan memberikan banyak sekali pengetahuan kepada rekan-rekan semuanya. Selamat mengeksplorasi, selamat mencoba. Kita akan ketemu lagi minggu depan di channel dan jam yang sama. Sampai jumpa.